Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka atau Kurma dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Natania Alfitri, NPM 5021194, kelas 4E dari Prodi PGSD. Oke, kita langsung ke materinya ya. Hakikat perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum berarti adanya perbedaan antara satu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja dengan mengubah semua yang terlibat di dalamnya, yaitu guru, murid, kepala sekolah, pemilik sekolah, juga orang tua dan masyarakat umumnya yang berkepentingan dalam pendidikan. Perbedaan dan perubahan kurikulum. Kurikulum 1947 bersifat separated subject kurikulum menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di sekolah. Jumlah maupun pada sekolah rakyat 16 bidang studi. Memuat dua hal pokok saja, yaitu daftar mata pelajaran beserta jam pengajaran dan garis-garis besar pengajarannya. Kurikulum 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional, serta hal yang paling menonjol dan ciri dari kurikulum ini, bahan setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum 1964 menerapkan program Pancawarana sebagai pembekalan di jenjang SD yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1968 berisi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus yang merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, mendekatkan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1975 mulai mengenal istilah satuan pelajaran, yaitu pelajaran setiap satuan belasan atau pelajaran yang diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, metode pembelajaran menggunakan konsep CBSA dengan siswa menjadi subjek dalam pembelajaran karena siswa diberikan kesempatan untuk aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Kurikulum 1994 penyempurnaan dari kurikulum 1984 yang berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran dari sistem semester ke sistem caturwulan yang dalam setahun menjadi 3 tahap. Lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, guru menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik, fisik, mental, dan sosial. Kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir atau menitik beratkan pada pengetahuan, kompetensi, dan hasil belajar yang dicapai peserta didik. Kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perbaikan dari KBK yaitu KTSP. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan sekolah. Kurikulum 2013 lebih menekankan pemikiran berbasis kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dengan guru memberikan dorongan dan memberi materi pada siswa. Lalu siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap lingkungannya. Kurikulum Merdeka atau Kurma berbasis proyek dan karakter, fokus pada materi esensial, literasi, dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru dan siswa dinilai lebih bebas dan leluasa serta dinilai relevan dan interaktif.
Landasan pengembangan atau perubahan kurikulum, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan budaya, landasan organisatoris, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip perubahan kurikulum, relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, dan fleksibilitas. Demikianlah materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk nonton video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.